Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu kita yang mudah-mudahan bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan di dunia dan terlebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faslun fima yahrumu 'alal muhdithi. Melanjutkan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif, masuk pada fasal fima yahrumu 'alal muhdithi. Apa saja yang diharamkan bagi seseorang yang berhadas. Apa saja yang diharamkan bagi seseorang yang batal wudu, bahasa lainnya. Wa man intaqadha wudu'uhu, siapa orang nang wudunya batal, haruma alaihi, maka haram baginya as-salatu, sembahyang, baik itu sembahyang fardu, baik itu sembahyang sunat, baik itu sembahyang jenazah. Sembahyang atau sholat dengan semua jenisnya. Yang kedua, haram bagi yang batal wudu at-tawaf, ibadah tawaf, mengelilingi Ka'bah. Baik halnya tawaf bagian rukun haji, atau rukun umrah, atau tawaf sunnah, atau tawaf yang fardu, bahasa lainnya. Yang ketiga, haram bagi yang batal wudu masul mushaf, menjapai mushaf. Apa yang dimaksud mushaf? Supaya lebih nyaman, Al-Quran. Menjapailah pian kada bawuduan, Al-Qurannya baandak di meja misal. Sekadar menjapai aja haram, kada bawuduan. Yang keempat, haram bagi yang batal wudu hamluhu, membawa mushaf atau membawa Al-Quran. Bisalah seseorang itu membawa Quran tapi kadang menjapai. Bisa kada? Bisa. Al-Qurannya ibarat diandak di kain. Kemudian buncuk-buncuk kain nang 4 buting, pian satuakan, lalu pian angkat buncuan yang nang 4, tak angkat juga Al-Qurannya, haram tetap. Kalau niatnya membawa Al-Quran, menjapai jangan dibahas lagi dah. Itu nang ketiga yang diharamkan. Membawanya pun haram. Kalau membawanya sambil menjapai, keduanya kena. Menjapainya haram, membawanya pun haram. Ini bagi yang batal wudu. Bagaimana seandainya Al-Quran tak gugur ke bawah, kemudian pian batal wudu dan kadada orang lain yang lagi berwudu sekitar pian. Asalnya Quran dirak nih, gugur, tampur angin kah atau patah karaknya, pian kada berwudu, kadada orang lain sekitar pian. Apakah pian harus kintil-kintil ke pauduan dulu berwudu hanya mangkat? Apabila ternyata Al-Quran tersebut kalau kada segera diangkat, itu bisa dikatakan penghinaan bagi Al-Quran karena gugur tak lantai,
langsung angkat, langsung andak kada berdosa bieu. Karena itu situasi darurat. Atau Al-Quran tergugur di jalanan, di aspal. Ada kakanakan berkendaraan di belakang mengikuti Quran, tergugur di aspal. Aku kada baudu jepian. Alasan, ambil Quran tuh, jangan tercecer, ihanah. Itu kayak penghinaan. Ambil, angkat langsung. Amankan ke tempat nang muhtaram, nang terhormat. Hanya karena bahasa baudu. Itu darurat. Walauhil maktubi lidirasati. Ini masih gambaran yang keempat. Haram juga membawa lauh. Lauh itu papan. Bahar itu ada papan gana. Yang biasanya papan itu nang ditulisi kena dihapus. Bubuhan nang belajaran. Wah ini kan jarang ada papan, ada buku. Wah ini Mbah Hari itu ngalih mencari buku dicetak, sehingga pakai lauh, semacam papan kena ditulis kena dihapus. Dibawa oleh kakanakan mengajian. Apabila di lauh, di papan tadi dituliskan di situ ayat-ayat Al-Quran, haram juga dibawa bagi yang kada baudu. Al-maktub lidirasati, nang ditulis di dalamnya ayat Quran untuk diilajarakan. Haram diangkat bagi yang batal wudu. Wa yahillu hamluhu fi amti'atin aw darahima. Dan halal membawa Al-Quran apabila bersamaan dengan barang-barang atau bersamaan dengan dirham-dirham. Kayak apa maksudnya? Pian berisi tas. Tas itu sudah pian andak Al-Quran dari asal ketika pian masih berwudu. Di dalam tas itu bukan hanya ada Al-Quran, tapi ada juga amtiah, barang-barang. Ada pulpen, ada buku tulis, ada HP, ada minyak kayu putih, caplang, presker, ada obat-obatan dalam tas. Selain mushaf tuh ada barang lain. Boleh pian membawa tas tersebut, tapi usahakan niatkan membawa barang-barang tadi selain Al-Quran. Boleh gitu. Tapi ingat, kadada sentuhan langsung dengan mushafnya. Kalau sentuhan langsung tuh masuk nang ketiga, mas menyentuh tadi haram. Wa yahillu hamluhu lis-sabi al-mumayyiz. Dan mushaf halal dibawa oleh anak kecil yang tamyiz tapi belum balik. Wa massuhu lidirasati, dan halal bagi anak kecil nang tamyiz belum balik untuk memegang Al-Quran dengan tujuan belajaran. Jadi kakanakan halus nang belum balik tapi tamyiz. Apa tamyiz itu? Ketika kakanakan sudah bisa membedakan mana yang bagus, mana yang kada. Sebagian ulama mengatakan anak yang tamyiz itu ketika kakanakan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tahu bahwa api itu panas, tahu bahwa pisau itu tajam bahaya. Ya kan ada kakanakan yang halus-halus kada mengerti api itu panas hendak dijajapainya. Ketika kakanakan sudah paham api panas, lading itu bahaya tajam, itu dikatakan tamyiz kakanakan tuh. 7 tahun, 6 tahun. Sebelum inya balik. Kalau inya balik berlaku dah hukum syariat baginya. Nang kayak dewasa tuh, nang kayak kita. Ada boleh memegang Al-Quran kecuali bau. Nah ini yang dimaksud wa yahillu hamluhu lis-sabi al-mumayyiz. Halal membawa Al-Quran bagi kakanakan halus nang sudah tamyiz.
Wa massuhu, dan halal jua baginya memegang Al-Qur'an lidirasati, dengan tujuan belajaran. Ini 4 hal yang diharamkan bagi orang yang batal wudu. Pertama tadi salat dengan aneka macam bentuk salatnya, fardunya, sunatnya. Yang kedua tawaf, baik tawaf ifadah, tawaf sunnah, tawaf wada, ada boleh tanpa berwuduan, haram. Yang ketiga menjapai Al-Quran, menjapai mushaf, haram, kada boleh ketika batal wudu. Yang keempat membawanya, meskipun kada berjapaian, haram, kecuali tadi berbarengan dengan barang-barang tanpa ada sentuhan secara langsung. Kenapa sampai Al-Quran begitu dahsyatnya, kada boleh sembarang diangkat dijapai kecuali yang berwudu? Karena sesuatu yang terhormat harus dilakukan dengan cara-cara yang terhormat. Ketika mana Al-Quran kada boleh dijapai dan diangkat bagi orang yang batal wudu, harus inya mengangkat hadat kecil dulu, menunjukkan bahwa Al-Quran itu terhormat, mu'azzam, harus diagungkan. Kada usah jauh-jauh bicara Al-Quran, pian berisi barang-barang yang berharga, larang benar. Terkadang pian kada hendak bebarang menjapai, basuh tangan dulu, karena lecet ya pian. Iyalah, barang nang pian sayangi benar, mahal, larang, kita memperlakukannya dengan hati-hati kada? Takutan tak gugur, takutan tak kipai hilang, basuh tangan dulu bersabun, kadang hanya diikuti. Barang nang bernilai itu barang duniawi. Ini Al-Quran yang isinya ada tulisan-tulisan firman-firman pencipta alam semesta. Wajar harus sangat diagung. Sesuatu itu kalau agung dan terhormat, cara-cara menjapai dan menyentuhnya pun harus terhormat. Dengarkan binianai, kalau pian hendak jadi wanita terhormat binianai, maka jangan jual murah lawan lakian, hakun bejapaian lawan lakian, hakun bersalaman lawan lakian bukan mahram, bukan mahram kah bukan muhrim semalam. Semakin seorang wanita itu kada mudah dijapai, apalagi diangkat. Semakin seorang wanita kada pernah berjapaian lawan lakian yang bukan mahram, maka wanita itu agung, terhormat inya. Tapi kalau sudah si Udin menjapai, si Joko menjapai, si Torus menjapai, Barataan menjapai, Misran menjapai, misal ngaran contoh, maka binian nangga itu banyak jejapaian lawan lakian yang bukan mahram, kada terhormat laginya. Nah kayak pian memperlakukan barang, pian ada bisi barang nang pian kada terlalu agungkan biasa, habis ngorek hidung pian japai kada apa. Tapi kalau barang itu teragungkan di mata pian terhormat, pian bersihi tangan menjapai supaya kada kena bakteri dan sebagainya. Kayak itu juga binian. Nah ini pelajaran dibalik tentang masalah apa-apa yang diharamkan bagi orang yang batal wudu, yaitu tadi masalah memegang Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu agung, terhormat, harus diperlakukan secara terhormat. Faslun fi adab dakhilil khala. Nah ini fasal tentang adab-adab dakhilal khala, di dalam tempat buang hajat. Ini berbicara tentang adab-adab buang air kecil dan buang air besar. Kenapa penting dibahas? Karena Nabi itu melajari kita adab-adab ini.
Nabi itu menyunahkan banyak hal di dalam qada hajat, buang air besar, buang air kecil. Jadi luar biasanya agama kita, agama Islam, apapun aktivitas manusia itu ada adab, ada aturannya. Diatur oleh Islam. Jadi Islam itu bukan cuma melajari sembahyang, melajari wudhu, melajari di masjid dilanggar kayak apa, bahkan aktivitas normal rutinan manusia pun, yaitu qada hajat, ada aturannya, ada bebarang. Dan kalau pian menggawi adab-adab ini, pahala gana pian dapat. Apa aja adab-adabnya? Yuqaddimu dakhilul khala'i yasarahu. Orang yang hendak masuk ke dalam WC, maka hendaknya mendahulukan batis kirinya. Nah ini penting nih. Jangan beberamang, masuk WC itu asa kanan terus. Ini adab yang penting. Biasakan masuk WC batis kiri. Kanan itu anggota tubuh yang terhormat. Hal-hal yang baik, yang bagus, gunakan batis kanan. Pian masuk majelis tadi, batis kanan, jangan batis kiri. Pian ke tempat-tempat yang terhormat, masjid, langgar, batis kanan, jangan batis kiri. Tapi kalau tempat-tempat yang buruk, masuk WC, kotor, batis kiri, sunnahnya. Biasakan itu dari wahini sampai ke mati kalau kawan. Tiap pian praktekkan dapat pahala gana pian. Bukan hanya WC, tempat-tempat buruk apapun adabnya batis kiri pian. Pian ke Gunung Batu misal, batis kiri juga. Maaf, pian ke situ. Jangan malah lain. Tapi intinya tempat-tempat yang buruk batis kiri. Paham lah Gunung Batu? Wa idza kharaja yuqaddimu yaminahu. Apabila keluar maka mendahulukan batis kanan. Nah ini ngatakan masuk batis kiri, keluar batis jangan nyanyuk. Mana kanan kirinya, ada juga manusia tuh yang bingung mana kiri mana kanan. Masih bingung ya, harus diingatakan oh ini kanan sekalinya, oh ini kiri aja. Ingatakan batis kiri masuk, keluar batis amun baluncat pangbib baumbai kiri dan kanan. Dapat pahala lah. Wallahu a'lam. Bisa separuh dapat pahalanya. Tapi kalau tadang sar licin kalau. Wala yahmilu dzikrallah. Hendaknya orang yang masuk toilet atau WC kada membawa sesuatu yang ada penyebutan ngaran Allah di dalamnya. Jangan membawa sesuatu yang ada tulisan lafaz Allahnya. Kopiah-kopiah nih, lihat nih pian sebelum menungkar. Kadang ada kaligrafinya kopiah tuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dibawa ke WC, makruh. Dan bisa haram kalau pian niatnya istihza, ihana. Baju pian, baju koko, perhatikan jangan ada lafaz Allahnya dibawa ke WC. Tapi juga perhatikan jangan ada lafaz Allahnya masuk ke dalam WC. HP bang, banyaklah di sini yang masuk WC yang bawa HP. Masuk ke WC betakain aja bawa HP. Scrolling, ada nggak sambil berukuk? Ada lah di sini yang betakai sambil berukuk. Banyak. Jangan pakai rambut. Apalagi abah-abah nih. Abah-abah itu waktu santainya, uyuh maharagu anak menjagai anak, ganti shift lawan nang bini menjaga anak, inya memanfaatkan waktu ke WC. Kisah lawas di WC, padahal supaya kada menjaga anak. Nah, jam budak HP berokok. Ujar mamanya lawasnya, ini belum keluar nah. Sekali scrolling TikTok dan yang lain, pas lagi scroll keluar ceramah ulun misal. Qala Rasulullah jalun. Makruh hati-hati.
Membuka reels, teks, scrolling, pas muncul ceramah Habib, ceramah Kiai, hati-hati. Jangan berbarang. Atau lagi masuk WC timbulnya adzan HP, kan ada aplikasi itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati-hati mati. Hal-hal yang berkaitan dengan nama dan lafaz Allah jangan dibawa masuk ke dalam Banyaklah nang itu ke WC bawa HP. Nang tak kuring-kuring ini pelakunya nih. Bapak-bapak nang uyuh menjagai anak, kadang waktu santainya dalam WC. Aja baru kok. Iba kadang tiga bilah habis. Bawa korek habis nyekit pulang. Jangan dibiasakan kalau wawasan ke WC lah. Loko baburut. Kalau wawasan betakai. Wala yahmilu dzikrallah. Hendaknya kadang membawa tadi apa-apa yang ada lafaz Allah. Wasma rasulihi wa nahwah. Dan hendaknya jangan membawa ada nama Rasulullah, nama Nabi Muhammad, asma, sifat-sifat Nabi Muhammad, jangan dibawa ke dalam WC yang berbentuk tulisan dan semacamnya. Wa nahwa, dan contoh-contoh lainnya, hal-hal yang muhtaram, dihormati dalam agama. Kitab-kitab agama jangan dibawa dalam WC. Kalau pang hendak mutolaah ulun bipajer dalam WC, ada kayak itu caranya. Jangan dibawa kitab dalam WC. Memang ada dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama. Ulama bahari ada yang saking memanfaatkan waktu supaya kada terbuang, bahkan ketika masuk WC mutolaah. Tapi bagaimana caranya disebut? Bukan sidin membawa kitab. Orang yang di luar membaca kitab nyaring-nyaring. Lalu sidin dalam WC sambil mendengar, lalu dapat ilmu yang dibacakan di kitab. Saking memanfaatkan waktu supaya kada terbuang dalam hal yang sia-sia. Kan betakai kadang lawas tuh. Apalagi yang karas-karas. Ada yang sekali jebret. Terbuang waktu bagi ulama bahari. Sehingga disuruhkan ada murid-muridnya membaca nyaring kitab di luar, sidin mendengar. Mengambil faedah dari apa yang dibaca. Ada yang sampai kayak itu loh menjaga waktu tuh. Amun buhan duat menjaga waktu ya 3 bilah habis dari mana. Jangan malah lain. Wal Quran, begitu pula jangan membawa Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran masuk ke dalam WC. Wa yughatti ra'sahu, disunahkan juga dan adab masuk dalam WC agar kita menutup kepala. Bawa penutup kepala, kopiah kah, topi kah, apapun. Sehingga ketika pian masuk WC itu entah bekamih atau buang air besar, kepala sunnah itu ditutup. Atau sediakan kopiah khusus gantung parak lawang WC. Jadi setiap Anda ke WC itu yang dipakai. Jangan kopiah itu dibawa pulang ke pengajian, bawa kena. Khusus gitu. Wa yab'udu, dan adab orang membuang air besar atau membuang air kecil juga, ia bu'ud, menjauh. Artinya jangan berparak dengan manusia yang lagi berkumpul. Nah ini lebih mengarah kepada adab buang air besar atau buang air kecil ketika mengeluarkannya kada di tempat yang dikhususkan. Di tengah hutan misal, atau di tempat di padang pasir, disebut ulama di padang pasir pian melakukan perjalanan, di tengah-tengah perjalanan pian hendak buang air besar, jangan paparak kemah, itu artinya ya bu'ud, jangan dihiga kemah, terganggu kawan, ketahuan kawan, wah bau kijing ya kawan, imam makan kijing rupanya. Wa yastatir, ketika inya buang air besar atau buang air kecil di luar, bukan di tempat yang dikhususkan, maka adabnya yastatir, menutup diri. Usahakan ada kain, ada apa kayak itu menutupi awak pian ketika buang air besar. Jangan kelihatan orang. Walaupun kada ada orang di situ, jadi ulama, tetap usahakan menutup diri, jangan sampai kelihatan.
Wala yabulu fi ma'in rakidin. Hendaknya jangan bakami di permukaan air nang tergenang, nang terdiam. Nah ini ketika bakami di luar WC, di luar toilet. Jangan bakami di banyu nang tergenang, ada mengalir. Ada lubak-lubak di jalanan, misal hujan deras, tamandak banyu tergenang, di kami hipian no aja pian. Maka maulah huruf pulang aja sampai digarakakan lakian. Ada boleh makruh. Tak anak nang kayak itu leh. Itu ngarannya ma'rakid, banyu nang tergenang. Wa qalilin jar. Hendaknya juga kada bakami di banyu yang mengalir tapi halus banyunya. Anak sungai halus benar misal. Atau ada parit halus, banyu mengalir situ, jangan dikamihi juga. Lain hanya kalau sungai ganal yang mengalir. Nah, itu kada makruh. Wa juhrin, dan jangan bakami juga di lubang. Lubang apa maksudnya? Di tanah misal ada lubang, jangan dikamihi. Siapa tahu itu tempat samut kah, atau tempat binatang kah, dan yang lain. Mengkanakan beristilah kadang mencari lubang samut. Jangan. Wa mahabbirih, hendaknya jangan bakami di tengah angin nang deras. Angin nang bertiup deras, jangan pian bakami di situ. Kenapa? Tabulik. Banyu kaminya kawak. Angin deras, pian beristilah bakami menghadapakan ke angin. Takamuha. Itu mahabrih ngarannya. Wadhillin maksud, dan jangan bakami di tempat yang naung yang biasanya itu banyak manusia berlindung dan menaung di situ. Musim panas nih, ada pohon nang rindang, biasanya orang dudukan siang-siang situ. Pas rahatan kosong keadaan orang, pian kamihi. Jangan mengganggu orang, timbul orang sore-sore hendak santai sunap, pani bau orang. Soalnya kami bian. Apalagi bahira, jangan. Malah lain. Watarik, dan jangan bakami atau bahira di jalanan yang dipakai orang. Itu kalau bisa dijelaskan ngin paham pian kenapa? Malah lain. Wa tahta syajaratin mutmiratin wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk belajar di majelis ilmu. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan taufik mengamalkan apa yang kita baca hari ini. Amin ya rabbal alamin.